صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد. Sebesar kipas yang di atas yang menelan biaya atau harga tidak kurang daripada dalam 40.000 AN, atau juga dengan yang seumpamanya dengan peralatan elektronik, atau juga dengan seumpama peralatan komunikasi yang kadang-kadang seketika satu wayar atau satu kabel atau juga satu benda yang bermasalah itu boleh menjadi asupan yang dengan barang tadi itu tidak dapat kita gunakan. Kita sekarang kereta kita ternyata tidak hidup, padahal masalahnya tak berat mana. Salah satu daripada elektriknya tidak terhubung, menyebabkan kereta tidak boleh dijalankan. Tidak berbeda juga dengan peralatan komunikasi atau juga dengan lampu, dengan cahaya lampu yang begitu jelas dan terang. Kadang-kadang terputus salah satu daripada dua. Kita nampak di situ ada dua wayar kecil saja, putus salah satunya saja. Masya Allah, yang walaupun dia kristal, yang walaupun lampunya besar, yang walaupun harganya mahal, yang walaupun di tempat yang paling istimewa, dengan lampu tadi itu tidak boleh menyala. Tidak berbeda juga hanya dengan peralatan-peralatan yang kita gunakan dalam keseharian kita, atau juga dalam urusan masakan pada waktu kita memasak. Satu saja yang kalau tidak lengkap boleh jadi dengan masakan jadi tidak sedap. Betul. Katakan saja dengan seumpama garam, mahal mana garam, tapi garam boleh menyedapkan makanan. Artinya apa? Makanannya akan menjadi sedap. Peralatan komunikasi akan dapat kita gunakan. Barang-barang elektrik akan dapat kita manfaatkan kalau pada saat tidak ada gangguan yang mengganggu. Kalau ada sebarang gangguan yang walaupun kecil, maka dengan kita tidak akan dapat memanfaatkannya. Jam, Rolex, Omega, Minu, atau juga dengan nama-nama seumpamanya yang harganya kadang-kadang sampai 3, 4, 5, 60-an ribu. Gara-gara kena terhambat sedikit saja putus, atau sedikit saja terhambat dan terganggu, sehingga jam mahal tadi itu sudah tidak dapat dimanfaatkan. Macam itulah dengan TV-nya, dengan kamera digitalnya, dengan LCD-nya, dengan MP3-nya, dan juga dengan peralatan-peralatan seumpamanya. Nah, kalau seperti itu hakikatnya kita pahami yang ini, kita buat satu perbandingan lagi. Ini sebagai satu perumpamaan. Macam itu juga hanya dengan kita pada saat kita menuju Allah Jalla wa'ala, di mana dengan amal ibadah yang kita laksanakan, amal ibadah kita kepada Allah Jalla wa'ala itu adalah amal ibadah yang menunjukkan kepada kita semuanya, bukan hanya kepada orang-orang tua, bukan hanya kepada kaum laki-laki, tidak ada yang terkecuali. Kewajiban kepada kita sudah berusia 15 tahun, dengan tidak membeda-bedakan antara jabatan dengan jabatan dan kedudukan dengan kedudukan. Apakah dia ada pangkat, tidak ada pangkat, dia ketua bendahara, dia cipu, dia siapa, dia atas nama apa, dia dengan jabatan dan juga daripada perusahaan mana, itu dengan tidak memandang berbeda-berbeda yang seperti itu. Kewajiban yang diwajibkan oleh Allah Jalla wa'ala, Allah wajibkan kepada tiap orang yang balik akil, yang berusia 15 tahun dengan akal pemikiran yang waras untuk menghubungkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Kewajiban dengan sembahyang, kewajibannya dengan puasa, kewajibannya dengan zakat, kewajibannya dengan berzikir, kewajibannya dengan mengaji, kewajibannya dengan mematuhi segala aturan, bukan hanya kepada para ulama, bukan hanya kepada para pelajar, bukan hanya kepada pembina-pembina kebajikan,
semuanya dan juga merupakan satu larangan yang merupakan larangan kepada kita semuanya. Sekarang ini sudah kita pilih-pilih, sudah kita klasifikasikan. Beda kalau dengan saya sih, saya kan tak punya peluang, saya tak ada masa yang cukup, bukan tanah, tapi tak ada kesempatan, tapi tidak ada waktu, ataupun juga dengan saya jauh daripada tempat-tempat ibadah atau tidak berpeluang untuk sebagaimana dengan kalian. Jadi maaf saja, minta ampun, minta maaf kalau tidak ikut hadir, minta maaf dan minta ampun kalau tidak ikut hadir, minta ampun dan minta maaf kalau tidak ikut bersama. Itu bukan satu alasan. Kenapa? Sebab perumpamaan Nabi kita perumpamaan antara sesama kita. Nabi kita suatu perumpamaan dunia dalam satu, bukan 3 dalam satu, bukan 5 dalam satu, bukan 1000 dalam satu. Umat Islam semuanya daripada timur dan barat, daripada utara dan selatan, semua yang duduk di atas belahan permukaan bumi itu semuanya berada dalam satu. Nabi kita bersabda, "Masalul mu'minin fi tawaddihim." Perumpamaan orang-orang yang beriman dalam kasih sayang antara satu dengan yang lain, hormat menghormati, harga menghargai, kesian mengasihani. Kama saja jasadil wahid, laksana satu sebatan darah, laksana satu sebatan tubuh. Ini syaka minhu udur, tada'ala usairul jasadi bisahari wal humma. Kalau seandainya ada anggota tubuh yang tersakit, niscayalah sebatan tubuh akan ikut merasakan deritanya. Sepanjang malam tidak dapat tidur gara-gara karena gigi, sepanjang malam tidak dapat tidur gara-gara karena tekak, sakit malam tadi itu. Berapa kali macam-macam mimpi malam tadi itu, tapi mimpi tak keluar. Saya sudah tak ingat dengan mimpinya. Kenapa? Di kelantan mana subuh, tanya di tekak saya ini sakit. Kenapa? Katanya saya katakan saja ramah orang juga yang sakit tekak. Kenapa? Karena cuaca, karena dengan udaranya panas, di kanan kelantan cukup lumayan panas. Jadi malam tadi itu pun terpikir, program di Masjid Khairiyah. Yang pertama ada tausiah, kemudian ada khutbah malam lagi, besoknya di Malaka, besoknya lagi entah di mana. Jadi di mana kira-kira? Sedangkan tekak sakit macam itu tak sakit saja, sakit sumber, sakit keluar di sini. Jadi la ilaha illallah. Malam tadi itu minum. Tanya, ada yang 4 makan katanya minum halia. Kata itu tutup batuk, bukan tutukan. Akhirnya tak jadi diminum. Bukan itu yang saya maksud. Yang saya maksud gara-gara tekak malam tadi itu sampai dengan seluruh anggota tubuh tidak boleh rehat dan juga tidak boleh tidurnya. Macam juga dengan demamnya, macam juga dengan batuknya, macam juga dengan bisolnya, macam juga dengan kudisnya. Kadang-kadang gara-gara gatal saja. Ada yang gatal sungkok, digalu pun juga tidak hilang-hilang. Boleh menghambat keselesaan dan kenyamanan hidup gara-gara ada satu daripada anggota tubuh kita bermasalah. Macam itu perumpamaan kita sebagai umat beragama. Jadi yang walaupun tadi pada khutbah kita sebut berbeda daripada berbagai aspek, dengan bahasa yang berbeda, dengan rupa kulit yang berbeda, dengan jenis bangsa yang berbeda, dengan marga yang berbeda, keturunan yang berbeda-beda, tapi ternyata dengan kita kesemuanya adalah satu, laksana sebatan kal, sebatan jasa. Nah, kalau satu kita paham
bukan setakat dengan para habaib, bukan setakat dengan para sahabat. Justru bersama mereka adalah Sayyiduna Rasulullah SAW. Bagaimana kepemimpinan baginda Nabi di medan perang boleh gagal dan pasukan pula boleh mengalami kekalahan? Jawabannya hanya ada dengan segelintir daripada pasukan yang tidak taat kepada arahan baginda Rasulullah SAW. Jadi kita tidak boleh merintih, kita tidak boleh memprotes, kita tidak boleh menyalah-nyalahkan, kita tidak boleh komplain, kita tidak boleh berpandangan negatif. Yang kalau pada saat keadaan kita seperti apa, ya Allah ya Rahman Rahimin, ketidakhusyukan kita waktu sembahyang, ketidaktenangan hati kita waktu kita beribadah, dan banyak lagi perkara-perkara seumpamanya. Kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang tidak, tapi lebih banyak tidak khusyuk, kadang-kadang boleh mau, kadang-kadang tidak. Coba kalau kita tanyakan, kita tahu fadilah sembahyang duha, ramai mana yang boleh sembahyang duha? Saya tak tanya kalian, saya tanya diri saya sendiri. Sering tertinggalkan daripada sering buat. Padahal bukan karena tak cukup aku. Kalau pada saat ketika di Malaysia, pagi buat apa? Pengajian, oke. Pengajian lama mana? Pengajian selepas sembahyang subuh sampai pada pukul 8. Lepas itu saya sampai pada pukul 9.30. 9.30 start balik, kadang-kadang pertemuan sampai setengah jam, mulai daripada pukul 10 sampai kepada pukul 11 berarti rehat balik setengah jam. Sudah ada 2 jam kosong. Pukul 11.30 masuk balik sampai pada pukul 12.30, 12.35 kadang-kadang. Kadang-kadang sampai dekat tengah hari. Ada waktu untuk kita sisihkan sembahyang duha 2 rakaat. Tapi kenapa tumbang? Tapi kenapa tak boleh? Tak boleh. Ya kadang-kadang asbabnya mungkin daripada kita, mungkin juga daripada orang lain. Kenapa? Sebab ketidakbolehan lampu ini menyala bukan kena lampunya, itu kena wayarnya, kena elektriknya.
satu pun suasana dan tempat kita ini sudah terang benderang. Ya sehingga tidak ada kotoran. Supaya paham dengan bahasanya kita merupakan pada malam hari ini. Masya Allah, tabarakallah, Jaguar cantik, Audi cantik, Mercedes S-Class mewah, BMW mahal, Lexus, Selesa, Alphard nyaman. Tapi kalau ada satu buah kereta buruk kancil menyekat jalan raya terhalang terbalik di situ, semua kereta mewah tadi itu tak boleh berjalan. Mana Rolls-Royce-nya? Tuh dengan protesnya saja 54.000 untuk Rolls-Royce, 54.000 satu buah jitu baru. Masya Allah, tabarakallah, gara-gara satu buah kereta kancil tebas terbalik mogok rusak di tengah jalan sampai 3, 4, 5, 6 km sampai 10, 3, 40 km jalan tidak boleh berjalan. Satu saja ini perjalanan kita untuk menuju KLIA, berapa penerbangan yang dibatalkan, berapa penumpang yang tertinggal dan ditinggalkan terbang sama penerbangan, berapa yang tertinggal tidak terhitung gara-gara satu. Ini baru perjalanan untuk terbang ke Jakarta, baru untuk kita terbang ke Jeddah, baru untuk kita terbang ke Amerika, terbang ke mana saja gara-gara satu buah kereta, gara-gara satu buah bus, gara-gara satu buah trailer terbalik menghalang jalan, semuanya terhalang. Nah, macam itu juga perjalanan umat menuju Allah Jalla wa'ala. Kenapa kita tidak punya kemampuan untuk bangun salat tahajud? Kenapa kita tidak punya kemampuan untuk kita istiqomah dalam beramal? Kenapa kita tidak punya kemampuan untuk kita puasa Senin Kamis? Dulu pada masa di Bogor sudah berjanji dengan kawan-kawan jangan bagi makan Syekh Nuruddin di Malaysia pada tiap hari Senin dan Kamis. Senyap-senyap sekarang makan juga. Nah, tak boleh puasa di Bogor Senin Kamis dan puasa. Di sini saya tidak boleh puasa. Kenapa? Satu, kelemahan daripada kita sendiri. Kedua, pengaruh daripada lingkungan, suasana dan keadaan yang saat ketika ada anggota tubuh kita bermasalah. Sini saja terasa sakit, jun, tak boleh tidur. Betul Pak? Hidung saja tersumbat Pak, tak boleh bernapas. Maka terpaksa pada masa tidur mulut dibuka. Tak sedap kalau kita bernapas di mulut, sebab mulut bukan untuk pernapasan. Hanya gara-gara kita lebih daripada hidup saja bermasalah, kesehatan, kesejahteraan anggota menjadi terlambat. Macam itu juga sekarang sebutkan yang tidak sembahyang dalam berapa ramai, yang durhaka dalam berapa banyak, tambah kembali yang terlibat dengan kasbahnya, yang terlibat dengan minuman kerasnya, tambah kembali dengan perjudiannya, tambah kembali dengan pelacurannya, tambah kembali dengan kezalimannya, perjalanan. Jadi ini bukan hanya menghambat individu-individu yang terbabit, tapi juga akan memberikan dampak negatif, kesan negatif kepada orang ramai, sehingga dengan kita tidak boleh berjalan. Apakah kira-kira kesalahan daripada Jaguar? Gara-gara satu buah helikopter terhampas, airport kadang-kadang dihentikan, yang turun tidak boleh mendarat, yang naik tidak boleh terbang. Kadang-kadang bukan misalkan itu saja, dikatakan Cengkareng atau airport Soekarno-Hatta itu jatuhnya jadi pada airport yang paling sibuk di dunia. Kalau kita terbang pada pukul 2, 3, 4 petang, kalau kita terbang pada pukul 3, 4 petang, ada 12 kadang-kadang pesawat beratur menunggu giliran terbang atau juga menunggu giliran turun. Allahu Akbar. Apakah Airbus itu ada masalah? Apakah kira-kira dengan Boeing 77 tadi itu ada problem? Tidak ada apa-apanya. Kita tidak ada masalah. Oke, Tuan Guru mau
kenapa judi itu haram, tapi itu dalam bentuk nyanyian dangdut. Itu jarang-jarang ada lagu macam tuh dinyanyikan dengan si tidur kalau kita sholat, dinyanyikan juga dengan syarat di sana tak kisah. Dengar, perhatikan, tapi bukan jangan sampai ketagihan. Dengan sekali saja cukup. Jadi jarang-jarang orang berbicara tentang judi, jarang-jarang berbicara tentang zina, jarang-jarang berbicara tentang minuman, jarang-jarang berbicara tentang kezaliman, tentang kediktatoran. Di samping dibagi dan takut, dan juga dalam waktu yang sama itu akan membuat suasana menjadi tegang, suasana akan menjadi hangat dan panas, dan juga menyebabkan jamaah masjid boleh jadi akan menjadi buyar bersurai. Kenapa? Sebab kena tersangkut, terkena batang hidung sendiri. Berbicara tentang perkara-perkara mungkar atau perkara-perkara yang terlarang, tapi ajak untuk sholawat, ajak untuk berzikir, ajak untuk bertasbih, ajak untuk sedayang, untuk amal ma'ruf, insyaallah sudah ramai di kalangan para ulama-ulama kita yang menanganinya. Mudah-mudahan bahasa yang kita gunakan pada malam hari ini dapat kita simak dan juga dapat kita pahami. Jadi jangan sampai kita merasa itu hak asasi manusia,